Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Kak Bias di mata kuliah Komunikasi Massa pertemuan keempat. Nggak berasa ya, ternyata udah pertemuan 4 juga nih kita belajar online di semester ini. Mudah-mudahan bisa cepat-cepat pulih lagi deh ya kita dari COVID. Jadi kita bisa ketemu di kampus, bisa diskusi di kampus, dan juga bisa praktek di kampus. Karena sebenarnya ada 1 atau 2 pertemuan di mana teman-teman itu saya pengennya hadir di kampus, di lab komputer untuk kita praktek bersama-sama. We will see. Semoga bisa tercapai. Oke, di pertemuan 4 kali ini kita akan membahas kelanjutan dari media massa. Jadi kita masih akan membahas tentang media massa dan perkembangannya. Nah, di pertemuan ini tuh cukup menarik nih buat teman-teman yang suka nonton. Yes, kita akan bahas tentang film dan juga beberapa media lainnya yang terkait dengan film. Oke, saya akan langsung share screen ya. Sebentar, kita share screen dulu. Oke, semoga sudah bisa terlihat dengan baik slide presentasinya. Yes, kita akan bahas mengenai film dan televisi. Dua media massa ini memang selalu berkaitan, selalu ya kurang lebih susah untuk dipisahkan. Karena kita banyak nonton film di TV ataupun ya kita di bioskop, tapi sekarang mostly mungkin kita sudah jarang pergi ke bioskop untuk menonton film. Dan televisi itu merupakan salah satu media yang paling banyak kita kita konsumsi mungkin setiap hari. Kita akan lihat. Oke, kita mulai dari film dulu ya. Film itu adalah salah satu, menurut saya sih, ini mah menurut saya, media massa yang berkembang tanpa henti. Ada aja selalu yang menarik dari perkembangan di dunia perfilman. Entah itu dari, oke lah ceritanya, industrinya itu pasti selalu berkembang, teknologinya juga selalu berkembang, efek-efek yang digunakan itu juga selalu berkembang, yang kalau misalnya kita lihat nih efek di 10 tahun lalu aja sama efek sekarang itu udah jauh beda. Mata kita tuh jauh lebih dimanjakan dengan adanya perkembangan teknologi, terutama untuk efek dalam film. Dan di masa pandemi pun film nggak berhenti ya, nanti kita akan lihat datanya. Saya akan kasih data ke teman-teman. Oke, nah ini kalau misalnya saya kasih data dulu, kalau misalnya dilihat nih global box office 10 times the best gitulah ya, all time top 10 film-film yang menguasai box office. Tapi ini data di tahun 2019, saya belum dapat data terbaru dan ini tidak disesuaikan dengan inflasi. Ya, jadi kalau misal disesuaikan dengan inflasi mungkin bukan film-film bukan film-film yang ada di sini gitu. Mungkin agak beda. Oke. Film yang paling banyak ditonton yaitu masih Avengers keempat ya, yang Endgame. Lalu sebelum Avengers tuh ya mepet dikit banget di tahun 2009 kita ada film Avatar yang tadi di awal slide itu saya kasih posternya. Itu salah satu film yang cukup fenomenal yang kita tunggu-tunggu, katanya sih sebentar lagi akan ada sequelnya ya. Lalu Titanic, dan yang paling bawah adalah Black Panther. Kalau misalnya teman-teman lihat dari film-film ini, mulai dari Avengers, Avatar, Star Wars, Avengers lagi, Jurassic, yang menguasai top 10 adalah film-film fiksi, bukan film-film yang semua filmnya fiksi ya. Maksudnya science fiction, fantasi, yang benar-benar memang bukan mengangkat kehidupan kita sehari-hari. Mungkin yang diangkat dari kisah sejarah adalah Titanic, tapi Titanic pun sudah dibumbui dengan
ya kisah-kisah romantis, sudah dibumbui dengan konflik-konflik yang kita nggak tahu itu benar atau enggak ada di masanya. Kemudian, kalau misalnya terkait sejarah film, kapan sih sebenarnya film itu muncul gitu ya? Kalau dari buku, kalian bisa baca di buku kalian juga. Kalau ini saya juga ambil dari buku. Dimulai dengan ya eksperimennya Edward Muybridge. Dia menangkap gambar menggunakan 12 kamera. Jadi dia pakai 12 kamera dijajarin untuk menangkap foto kuda yang sedang berlari. Nah, ketika dilihat loh, kok kayaknya ketika dilihat berurutan, kok kayaknya gambarnya kayak bergerak ya. Nah, dari situlah perkembangan film itu sampai sekarang seakan-akan nggak pernah berhenti. Nah, ini sekilas aja sejarah tentang film. Teman-teman juga mungkin bisa baca lagi sendiri. Kalau perkembangan film seperti apa di buku kalian pasti ada. Sejarah awalnya tadi 1887. Lalu 1889 mulai ada alat namanya kinetoskop. Kemudian 1926 ada film bersuara pertama diluncurkan oleh perusahaan pembuat film yaitu Warner Brothers. Sampai sekarang masih ada perusahaannya. Lalu 76 ada VCR. Kalau teman-teman nggak pernah lihat VCR kayak gimana, coba googling. Dia kayak kayak kaset gitu, agak besar. Jadi buat muterin film. Saya dulu masih orang tua saya dulu masih mengkoleksi VCR walaupun nggak banyak ya, tapi jadi saya tahu ke VCR itu seperti apa. Lalu di tahun 96 DVD dan sampai sekarang udah bentuknya udah macam-macam ya. Bahkan kita mungkin sudah tidak menonton film dari alat yang berbentuk fisik. Kita nontonnya sudah mulai secara digital. Oke, nah kalau era digital sekarang gimana nih? Apakah orang masih beli fisik alat penyimpanan film seperti DVD atau Blu-ray CD gitu ya? I don't think so. Kayaknya orang udah jarang yang punya beli fisiknya. Karena kita sekarang bisa beli film itu secara digital. Jadi kita tinggal ya udah beli aja gitu. Nanti kita bisa simpan filenya, bisa kita tonton kapanpun kita mau, dan kemungkinan untuk rusak itu lebih kecil dibandingkan kalau kita pakai alat fisik CD misalnya, karena kalau CD mudah patah, gampang kegores gitu ya. Ujung-ujungnya ya nggak kita harus hati-hati ketika kita play si alat penyimpanan film tersebut. Nah, kalau misalnya saya coba cari data ini ya, orang tuh sebenarnya lebih suka nonton film tuh di mana sih? Apakah lebih suka nonton filmnya itu di bioskop atau lebih suka nontonnya itu justru ketika di rumah gitu ya? Kalau data di tahun 2018, ternyata 13% orang itu masih lebih suka nonton di bioskop. 54% ini lumayan besar ya angkanya. Orang ketika nonton film mereka lebih prefer di rumah. Dan ini belum zaman pandemi loh guys. Ini masih tahun 2018. Sudah terlihat perubahannya bahwa orang sudah mulai tidak prefer untuk nonton film di bioskop. Ada yang nggak suka dua-duanya, ada yang both equally 22%, ya dia suka nonton di bioskop, dia suka nonton di rumah gitu ya, selebihnya tidak paham. Tapi angka yang menonton di rumah ternyata ini sangat besar, yaitu 54%. Bagaimana kalau di masa pandemi gitu ya, pasti mungkin lebih tinggi lagi dari ini. Nah, ini kalau misalnya saya ngambil data di tahun 2017, kalau di US ternyata streaming itu yang paling merajai ketika orang membeli entertainment ya. Mereka butuh entertainment, mereka ambil dari mana? Ternyata yang paling banyak itu gimana nih? Tuh, subscription streaming. Jadi orang lebih suka streaming Netflix, Hulu dan lain sebagainya. Kalau DVD ini sudah sangat menurun, walaupun masih ada salesnya di tahun 2017. Kalau sekarang mungkin lebih kecil lagi. Dan ada yang electronic sell through, itu berarti dia beli
secara digital, ada video on demand, jadi pay per view ya. Kalau dia nonton baru dia bayar. Ada yang kios. Kalau yang kios ini dia ya beli secara fisik, DVD atau misalnya sewa DVD gitu ya, langganan DVD atau rental dan lain sebagainya, itu semua turun. Bahkan salah satu perusahaan rental DVD, CD di US yang namanya Blockbuster ya kalau saya nggak salah, itu juga sudah tutup sejak beberapa tahun yang lalu karena memang orang tidak ada lagi yang beli CD atau DVD atau bahkan sekedar sewa. Mereka udah ya udahlah digital aja, ada Netflix, ada Disney Channel sekarang sama Disney Plus gitu ya. Orang lebih prefer langganan. Nah, sekarang kita sedikit masuk ke dalam konsep. Setiap media kan pasti saya akan bahas ya karakter medianya itu seperti apa. Nah, ini adalah karakteristik dari film. Yang pertama, film itu biaya produksinya itu tinggi banget, guys. Sesederhana-sederhananya film, tetap akan butuh biaya produksi yang tidak sedikit. Nah, makanya industri film itu sangat dikuasai oleh 6 konglomerat media. Nanti saya akan kasih lihat ke teman-teman ya. Biaya produksi itu tinggi banget, nggak cukup. Ya kalau misalnya kita mau lihat film yang paling sederhana, film pendek aja itu mungkin bisa habis jutaan untuk memproduksinya gitu ya. Kalau pakai rupiah, kalau misalnya sesederhananya palingnya ratusan ribu. Kalaupun itu misalnya kalian bikin film untuk tugas kampus dan lain sebagainya. Terus yang kedua, sisi artistiknya itu sangat tinggi pasti karena banyak hal yang perlu diatur, banyak hal yang perlu dipikirkan. Film juga memberikan pengalaman sosial bagi penonton. Ada yang jadi nonton itu menjadikan sebuah hobi buat mereka, kebiasaan gitu ya. Oh pokoknya gue tiap seminggu sekali harus ke bioskop misalnya. Gue harus nonton, harus ada film baru yang gue tonton. Atau bahkan kita kalau ngedate gitu ya, pacaran kencan itu kita bisa nonton film bareng atau kita ke bioskop bareng dan lain sebagainya. Kemudian karena kalau nonton film di bioskop itu layarnya luas gitu ya, kesannya itu jadi lebih nyata, jadi tidak berjarak, seakan-akan kita berada di dalam film itu, seakan-akan kita menjadi salah satu tokoh di dalam film tersebut ya. Perasaan kita jauh lebih terbawa, mood-nya juga lebih kebangun. Makanya orang banyak yang bilang bahwa nonton film di rumah sama di bioskop tuh beda rasanya. Lebih enak di bioskop misalnya, ataupun kalau di rumah ada orang yang bahkan sampai bikin home theater kan, atau mereka punya TV yang layarnya tuh lebih besar, yang layarnya itu HD supaya memberikan kesan yang hampir sama atau experience yang sama seperti di bioskop. Nah, yang kelima, ini biasanya penonton itu karena dia tidak terganggu ketika dia menonton di bioskop, konsentrasinya tuh penuh pada film. Seringkali makanya menimbulkan dampak psikologis, seakan-akan dia berada dalam film, ikut ketakutan, ikut sedih, ikut happy gitu, ikut ngerasa dikejar-kejar misalnya dan lain sebagainya. Jadi feelingnya itu jauh lebih terasa ketika kita misalnya menonton di bioskop daripada di rumah. Nah, saya menghalangi. Saya pindah ke layar di atas. Nah, kalau misalnya nih kita bahas mengenai jenis film dalam bentuk sekarang di era digital itu apa aja. Ini saya memberikan kuliah umum di teater gitu kesannya. Jadi yang pertama ada yang namanya digital movies. Kalau digital movies ini ya memang sekarang hampir semua film itu diproduksi dengan teknologi digital. Ditambah lagi ada CGI, efek dan lain sebagainya. Udah nggak ada ya orang yang bikin atau produksi film masih pakai teknologi analog, kayaknya udah nggak ada kayaknya. Alatnya pun sekarang yang dijual yang ada di pasaran semuanya kan bentuknya juga sudah digital ya. Bahkan kita juga bisa bikin film sendiri, tidak harus pakai kamera yang luar biasa gitu, hanya dengan handphone yang kita punya kita juga bisa menghasilkan sebuah film digital.
Lalu kemudian sekarang distribusi film juga sudah bentuknya sudah mulai mengarah ke digital. Kalau dulu misalnya teman-teman mungkin pernah lihat gitu ya, oh film itu kalau ditayangan di bioskop ada proyektornya gitu ya di belakang nih kan. Kalau misalnya teman-teman lihat gitu, lalu di proyektornya itu ada alat muterin apa namanya gulungan film gitu ya, selalu muter dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu sudah mulai ya tertinggal gitu, baik bioskop ataupun penonton kita sudah beli film secara digital. Jadi kita udah nggak beli fisiknya lagi. Kita tinggal beli lewat aplikasi atau kita beli lewat website tertentu gitu ya. Yang sederhananya misalnya, oh saya mau beli film nih judulnya ini, oh ternyata Black Widow misalnya. Tapi saya pengen punya gitu. Saya nggak mau. Jadi saya bisa nonton kapanpun dimanapun tanpa harus apa namanya ngelihat jadwal dan lain sebagainya. Ya saya bisa langganan Netflix misalnya, atau saya bisa beli dari YouTube. Sekarang YouTube juga kan ada apa namanya service untuk kita beli film atau sewa film dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mobile movies. Sekarang karena kecanggihan handphone, kita bisa nonton film di layar yang kecil. Kita bisa nonton film di mana aja, mau sambil di kereta gitu ya, di jalan pulang atau menuju kantor kita bisa nonton film. Meskipun ya kalau buat saya nonton film di layar kecil nggak puas rasanya gitu. At least di laptop lah. Walaupun untuk film-film tertentu saya akan prefer untuk menikmatinya di layar televisi yang lebih besar. Dan karena sekarang sudah ada yang namanya sosial media, banyak film yang mereka populer bahkan sebelum ditayangkan, orang sudah tahu, orang udah nunggu-nunggu karena memang dipublikasikan lewat sosial media. Nah ini yang menarik ya, kita sekarang kalau misalnya dulu saya nggak tahu sih zaman kalian sekarang gimana. Kalau saya dulu untuk tahu sebuah film saya harus langganan, tahu film apa yang akan keluar, terus reviewnya gimana dan lain sebagainya. Saya harus langganan majalah, saya harus dengar atau nonton review film mingguan yang ada di televisi gitu. Tapi kalau sekarang kita mau tahu film ini bagus atau enggak gitu ya, kita tinggal lihat aja di Instagramnya, lihat di sosmed, lihat kritiknya di Twitter dan lain sebagainya. Itu sudah jauh lebih mudah kita untuk bisa memilih film yang kita suka. Dan makanya sekarang film itu mereka harus punya gong yang luar biasa, karena kalau enggak dalam 1 minggu pertama nggak ada orang nonton cuma seminggu doang biasanya, karena dari 1 orang 2 orang nonton kemudian dia review filmnya nggak bagus nih, orang lain mungkin nggak akan ya udahlah gue nggak usah nonton di bioskop, mungkin next time aja ketika filmnya sudah tayang di televisi jadi gue nggak usah bayar. Seperti itu. Oke, nah sekarang apa lagi sih yang berubah selain yang tadi? Yang pertama, gimana nih saya menghalangi, saya pindah dulu. Enak ya ngajar begini bisa pindah-pindah. Oke, yang pertama ada film indie. Jadi sekarang kalau kalian tahu ya, film indie itu adalah film-film yang sama kayak lagu-lagu indie ya, yang diproduksi secara pribadi, tidak melalui perusahaan atau PH besar gitu. Sekarang kalau saya punya film indie, saya bisa nyebarin film saya secara luas gitu. Saya bisa pakai YouTube, saya bisa pakai IGTV mungkin, kalau misalnya masih ada yang mau nonton IGTV, ya udah jarang sih tapi sekarang ada gitu ya. Bahkan sekarang banyak orang yang memasarkan film-film pendek mereka lewat TikTok gitu, dan walaupun dipotong beberapa part gitu ya. Dan apakah orang nonton, nggak ada masalah. Jadi sekarang untuk menyebarkan film tuh jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Kalau dulu kita punya film, kita nggak bisa kerja sama dengan bioskop, nggak bisa tayang di bioskop, gimana ya caranya supaya gue bisa film gue tuh bisa ditayangin, ujung-ujungnya cuma bisa diikutkan dalam lomba misalnya. Tapi kalau sekarang so easy. Terus sekarang film sudah disesuaikan dengan halayaknya, genre film udah makin banyak dan orang
para produsen film mereka juga jadi bisa mudah untuk tahu apa sih sebenarnya yang disukai sama masyarakat. Masyarakatnya sekarang sukanya film apa gitu. Mereka butuhnya film apa, mereka lagi suka cerita seperti apa gitu. Jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Jadi banyak film-film yang kemudian di-generate atau diproduksi sesuai dengan pasar yang ada saat itu. Oh, orang lagi suka filmnya horor nih, kita bikin horor. Oh, orang lagi tergila-gila sama superhero, kita bikin superhero. Sampai sekarang ya film superhero masih merajai ya di bioskop-bioskop. Terus pembajakan. Walaupun sekarang distribusi film makin mudah dan semakin murah sebenarnya, tapi yang namanya pembajakan itu masih sangat sulit dihentikan. Dan apa ya? Kalau dulu mungkin ada namanya DVD bajakan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita bisa nonton, ada yang bisa nonton lewat streaming secara gratis gitu. Padahal seharusnya itu tidak boleh. Kan sempet tuh setahun atau 2 tahun yang lalu ya ada satu website streaming bajakan istilahnya di Indonesia yang kemudian ditutup sama Kementerian Kominfo. Sampai layar kaca ya kalau nggak salah itu ditutup karena ya itu salah satu bentuk pembajakan. Terus kalau misalnya tanya efektif nggak sih? Iya nggak juga gitu karena nyatanya saya cek masih ada sampai sekarang. Kemudian yang keempat adanya diversifikasi. Karena film indie juga sudah semakin banyak, orang sudah makin tahu apa sih yang dibutuhkan sama halayak maunya seperti apa. Film sekarang tidak dikuasai lagi oleh kulit putih. Sudah tidak dikuasai lagi oleh sutradara-sutradara laki-laki. Sekarang sudah banyak sutradara perempuan yang karyanya juga luar biasa. Banyak film-film yang mengangkat tentang orang-orang yang kulitnya berwarna gitu, bukan cuma kulit hitam ya. Yang bahkan yang Chinese, Asia atau Arab, Latin dan lain sebagainya itu mulai banyak diangkat. Bahkan Disney pun beberapa kali mengangkat film yang karakter utamanya itu adalah dari Meksiko gitu ya, yang Latin lah, Spanish seperti itu. Jadi itu merupakan satu kemajuan untuk bidang film. Nah, sebelum kita lanjutkan ke video berikutnya, coba saya mau teman-teman tuh kalian pasti tahu lah ya, ini siapa mereka, karakter-karakter ini tuh siapa gitu. Terus teman-teman juga pasti tahu, wah universe yang ini juga kalian pasti tahu gitu kan. Lalu mungkin ada yang tahu ada yang enggak gitu, tapi biasanya kalau suka itu tergila-gila sama dunia Star Wars. Oke, nah coba teman-teman, saya pengen teman-teman dari 3 gambar ini, apa sih sebenarnya kesamaan mereka? Apa sih sebenarnya kesamaan dari mereka-mereka ini gitu? Nah, coba teman-teman pikirkan dulu apa ya kesamaan dari para karakter putri-putri itu tadi dengan Marvel Universe, dengan juga Star Wars. Coba dipikirin dulu, nanti kita akan diskusikan lagi di video berikutnya. Oke, sampai sini dulu video pertama untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan materinya di video berikutnya. Dadah!